Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suami Soleh. Sahabat-sahabat soleh dan solehah yang dimuliakan Allah SWT, semoga kita semua diberikan Allah kesehatan, keberkahan umur, dan dimudahkan Allah untuk beraktivitas, kemudian diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat soleh dan soleh yang dimuliakan Allah SWT, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang mencari teman yang baik. Bahwa sahabat yang soleh dan solehah, Rasulullah SAW pernah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menggambarkan bagaimana orang yang berteman dengan orang yang soleh, yang baik akhlaknya, dan dengan orang yang jelek akhlaknya. Diibaratkan seperti orang yang baik itu akhlaknya seperti orang yang menjual minyak wangi, adapun orang yang buruk akhlaknya seperti orang pandai besi. Kata Rasulullah SAW, kalaupun engkau berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, engkau bisa membeli minyak wanginya. Kalaupun tidak engkau bisa membelinya, maka setidaknya engkau terkena percikan bau wangi karena engkau berteman dengan orang penjual minyak wangi. Adapun yang kedua, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kalau orang tersebut berteman dengan orang yang jelek akhlaknya, maka terus seperti engkau berteman dengan orang yang pandai besi. Bagaimanapun engkau akan terkena bau, terkena percikan besi kalau engkau berteman dengan orang yang pandai besi. Nah, begitulah Rasul mengibaratkan, kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka hasil positifnya akan baik. Apabila kita berteman dengan orang yang jelek akhlaknya, tingkah lakunya, maka sedikit demi sedikit kita akan terkena imbas daripada perilaku akhlak jeleknya tersebut. Maka dari gambaran hadis yang kita jelaskan tadi, tidak ada pilihan lain kecuali ketika kita hendak mencari teman, maka yang nomor satu adalah mencari teman yang baik akhlaknya, ucapannya, perilakunya. Dengan itu kita harapkan dia menularkan kebaikannya kepada kita, karena orang yang baik itu insya Allah akan selalu memberikan kebaikan. Ketika sholat, mengajak kita sholat, ketika dia melakukan amal-amalan yang baik positif lainnya, dia akan mengajak karena dia baik. Tapi sebaliknya, kalau sudah kita salah pilih kawan, memilih teman yang buruk akhlaknya, lama-kelamaan kita akan mengikuti pola dia bersikap, sikap tutur jelek ucapannya, jelek sikapnya, jelek akhlaknya, dan seterusnya, maka akan berimbas kepada kita. Maka sekarang bagaimana cara kita mencari teman yang baik tersebut? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan Ahmad. Baik sahabat yang saleh dan salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadis ini ada petunjuk bagaimana kita mencari kawan, mencari teman yang baik dalam bergaul, untuk kita jadikan partner kita jadikan kawan kita dalam setiap harinya, kawan yang mengajak kepada kebaikan. Kata Nabi, al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dapat diketahui bagaimana sifatnya, dia akan mengikuti kawannya. Kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah siapa kawannya. Jadi kalau kita mau berteman dengan seorang, kita cek dulu siapa kawannya, siapa dia bergaul di mana, nongkrongnya di mana. Nah, maka setelah itu kita baru tahu kalau dia nongkrongnya, bertemannya, bergaulnya dengan orang yang tidak baik, maka ini satu yang menjadi lampu merah bagi kita, sesuatu yang berbahaya. Maka jangan pilih dia jadikan teman kita. Hendaklah kita cari orang-orang yang betul-betul baik, tempat tongkrongannya baik, bergaul kawan-kawan yang baik. Insya Allah kalau kita berteman dengan dia, kita pun menjadi orang-orang yang baik. Baik sahabat soleh dan soleh dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah memilih teman yang baik, nah disinilah baru akan kita lihat bagaimana hasilnya, bagaimana indahnya berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh. Dalam syair Arab
atau mahfuzat dikatakan mawaddatus sadiqi tadharu waqtad diki. Kecintaan seseorang kawan itu akan terlihat ketika waktu sempit. Nah, kalau kawan yang baik, kawan yang saleh, dia akan membantu kita walaupun keadaan sedang sulit, keadaan dia sedang susah. Dia tetap akan membantu kita kalau kita meminta bantuan dia. Tapi kalau kawan tadi yang kawannya tidak baik, orang yang tidak baik akhlaknya, maka ketika kita susah, kita sulit, kita minta bantuan dia tidak akan membantu kita. Kenapa? Dia hanya ingin berteman kepada kita saat kita bahagia saja. Dikala kita sedih, maka dia akan lari daripada kita, dia tidak akan membantu kita, dan dia pun mungkin tidak akan pernah menegur kita lagi, tidak akan pernah datang silaturahim ke rumah kita lagi. Kenapa? Karena inilah salah satu hasil daripada kawan yang jelek, buah daripada berteman dengan orang yang jelek. Maka apapun sikapnya akan jelek, dan kita pun bisa tertular kalau kita tetap mempertahankan kawan yang jelek ini. Maka oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat yang soleh dan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka carilah teman yang baik akhlaknya, kemudian yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, mencegah kepada hal yang mungkar, menjauhkan diri kita dan semua kawan-kawannya daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin hanya ini pembahasan kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.